MSCI, Moody's, Fitch Rating, rupiah tembus 17.000, minyak di atas $100 per barel. Defisit APBN, pemerintah juga mengumumkan lebar. Seberapa buruk kondisi ekonomi Indonesia? Saya Diah Megasari Anjaya bersama Mas Teguh Rifki dari LPM FEB Universitas Indonesia. Sejauh mana APBN kita bisa menahan bahwa harga BBM subsidi itu tidak naik? Oke. Kalau kita lihat dari asumsi APBN, itu kan ada di nota keuangan 2026 itu elastisitas APBN terhadap harga minyak, di mana menggunakan acuannya itu adalah ICP sebesar $70 per barel. Nah, jadi kalau kita lihat dengan asumsi tersebut, itu katanya kalau setiap harga minyak naik $1, kira-kira defisit akan melebar sekitar 6 sampai 8 triliun rupiah gitu. Nah, kemudian sekarang asumsinya adalah kita di tahun 2026 itu defisit akan 2,68%. Nah, itu kalau kita coba hitung dari LPM itu menunjukkan bahwa kan kemarin kita di Januari sudah ada angkanya $64 per barel gitu. Nah, kalau kita pakai angka misalnya patokan $100 aja, $100 per barel itu kira-kira bisa tahan sampai 2 bulan kalau di sisa tahun itu harganya turun ke $80 per barel. Kalau dia bisa turun ke $70 per barel, itu mungkin tahan untuk 5 bulan di atas 100. Lebih dari 2 bulan untuk 80 dan 5 bulan untuk 70, itu defisit kita harusnya bisa melebihi dari ambang defisit 3%. Nah, sekarang pertanyaannya seberapa realistis gitu angka-angka itu. Nah, ini kita perlu melihat sebetulnya blessing in disguise-nya adalah kondisi serupa pernah terjadi tidak terlalu lampau, yaitu di tahun 2022 saat perang Rusia-Ukraine gitu. Kira-kira timelinenya mirip, pecahnya di Februari gitu, lalu kemudian mengganggu suplai minyak global. Itu harganya tetap tinggi di kisaran 90-80 itu sampai akhir tahun 2022 gitu. Jadi kalau kita pakai benchmark itu gitu, kira-kira harganya $80-90 per barel selama sisa tahun, mungkin kita hanya tahan untuk di atas 100 harga minyak itu di kisaran sebulan sampai 2 bulan. Nah, ini yang betul-betul perlu diantisipasi pemerintah untuk menjaga defisitnya tetap di 3%. Baik, ini saya sederhanakan lagi. Artinya ketika minyak mentah kita, acuan kita ICP adalah $70 per barel, lalu kemudian melonjaklah ke 117, ke 100 ya, meskipun hari turun ya dengan pidatonya Trump bahwa perang tidak akan lama, minyak kembali dingin dalam tanda kutip meskipun bertahan tinggi di level 90-an. Ini tidak serta-merta membuat APBN kita defisit ya Mas ya, tetapi berarti harus menunggu $100 per barel dalam rentang waktu tertentu, misalnya cuma 2 bulan, kita masih tahan nih, seperti itu ya. Lepas dari 2 bulan itu barulah defisit APBN itu terjadi. Artinya defisit sebetulnya sudah terjadi gitu. Sebetulnya defisit ini kan dari Januari terjadi, dan defisit kondisi normal pun pemerintah assume defisit kita di 2,68. Yang tadi saya maksud itu adalah defisitnya akan melewati 3% gitu, ambang batas. Jadi betul. Yang diatur undang-undang. Betul, melewati ambang batas yang diatur undang-undang, sehingga pemerintah kan kira-kira itu batas offside-nya ya. Jadi kalau 3% itu memang sudah menjadi tindakan yang ilegal gitu oleh Kementerian Keuangan. Jadi betul-betul dijaga, kecuali tidak ada revisi undang-undang ya, itu betul-betul dijaga tidak melewati 3%. Nah, yang tadi saya sampaikan adalah kalau itu melewati 2 bulan itu akan melewati defisit 3% tadi. Baik, ini berbicara skenario, what if? Ternyata skenarionya menjadi lebih buruk. Minyak bertahan di atas $90 per barel, Mas. Di level berapa kenaikan harga BBM? Kalau misalnya tidak ada opsi lain utak-atik anggaran ya. Kita fokusnya, konteksnya adalah harga BBM dulu, formulasi harga BBM dulu nih, Mas. Di level berapa rupiah Pertalite dan BBM subsidi lainnya naik dan itu masih bisa diterima oleh masyarakat? Atau sebenarnya mau naik Rp100, Rp500 pun sebenarnya masyarakat kita udah nggak punya daya beli kayak gitu, Mas?
Sebetulnya kalau kita melihat ini kan kita bicara kalau nilai tukar berarti kita bicara ekspor impor gitu. Nah, pertama yang perlu digarisbawahi adalah impor Indonesia itu 90% adalah bahan baku dan barang modal. Hanya 10% barang konsumsi. Artinya apa? Artinya 90% impor kita itu berkaitan langsung dengan proses produksi di dalam negeri gitu. Mau dia beli bahan baku, mau beli barang modal, mau beli input material segala macam, itu impor kita sebagian besar itu. Kalau nilai tukar kita melemah, artinya entah biaya bahan bakunya lebih mahal atau barang modalnya lebih mahal, yang ujungnya biaya produksi lebih mahal. Kita nggak hanya bicara biaya energi aja, misalnya harga minyak naik aja. Harga minyak nggak naik pun kalau rupiah terdepresiasi, harusnya ongkos produksi akan lebih mahal di dalam negeri. Karena kita net importer. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya sekarang adalah begini. Sekarang isunya adalah di produsen. Produsen itu tentu kalau biaya produksi naik, dia akan memiliki dua pilihan. Mempasru ke konsumen atau dia menurunkan profit margin gitu. Nah, produsen juga akan berpikir, mungkin sebagian akan dia serap loss-nya, sebagian dia akan pass-through ke konsumen. Tapi melihat kondisi sekarang, sebetulnya kondisi domestik kita sedang tertekan baik di sisi produsen maupun konsumen. Saya mulai dari sisi konsumen terlebih dahulu. Pertama, mungkin kita sudah melihat atau sering mendengar isunya sejak 2024 itu penurunan kelas menengah gitu. Yang sebetulnya kalau kita lihat datanya lebih panjang, trennya terjadi sejak 2018. Iya. Nah, di mana kelas menengah kita turun, yang kalau kita lihat dari sisi penciptaan lapangan kerja ini juga align gitu. Salah satu pangkal utamanya adalah kurangnya penciptaan lapangan kerja berkualitas gitu. Formal Jadi, maksudnya. formal, kemudian memberikan jaminan kesehatan, jaminan ketenaga kerjaan dan seterusnya. Ini sedikit sekali tercipta gitu. Sehingga kemudian daya beli masyarakat terus menurun. Di sisi lain kita lihat dari sisi produsen. Produsen pun ini kan sisi lain dari mata koin yang sama. Kalau kemudian konsumen tidak bisa atau masyarakat nggak bisa mendapatkan lapangan kerja berkualitas, berarti kan produsen pun juga tidak bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas. Ini kelihatan juga, mungkin saya bisa tarik 2-3 tahun belakangan, kita sering sekali setiap berapa bulan mendengar kabar terkait dengan PHK massal gitu. Dan di berbagai sektor. Di sektor tekstil, di sektor pangan, segala macam. Karena ini kemudian banyak dunia usaha yang merasa tidak profitable investasi di Indonesia. Jadi kalau balik ke poin awal, apakah sekarang ini kondisi yang kita memiliki resiliensi, saya rasa sangat tipis gitu. Baik dari sisi produsen maupun konsumen, ini memang tidak memiliki kondisi yang betul-betul kuat menyerap shock dari eksternal seperti naiknya harga minyak ini. Tapi gini Mas, jadi formulasinya mau naik Rp1.000 maupun Rp2.000, artinya masyarakat kita tidak cukup tahan dengan kenaikan itu ya, dan daya beli akan berpengaruh. Nah, lanjutannya lagi adalah ketika BBM terpaksanya adalah naik, demikian berapa angka penduduk miskin bertambah? Itu sebetulnya kita belum ada hitungannya. Ini juga kita di LPM masih merumuskan gitu, kira-kira kenaikan harga minyak itu berdampak secara sosial ekonomi seperti apa. Tapi satu hal yang bisa saya sampaikan adalah ini dampaknya akan negatif gitu, baik ke kemiskinan maupun pengangguran dari kenaikan harga minyak. Ini kita sudah bisa lihat mungkin di tahun 2022 ini kebetulan kita memiliki contoh yang kurang lebih mirip sekali dengan apa yang terjadi sekarang. Adalah salah satu yang dilakukan pemerintah waktu itu adalah salah satu langkah awalnya adalah mempertebal jaring pengaman sosial gitu. Karena memang social safety net. Iya, karena sudah pasti yang terdampak terlebih dahulu, terlepas kita sering bicara bahwa subsidi BBM segala macam ini ada potensi kebocoran, mistargeting, tapi pasti yang terdampak pertama itu adalah masyarakat miskin dan rentan. Ditambah lagi fenomena sekarang masyarakat itu kan kita sudah sering dengar bukan lagi makan tabungan, tapi bahkan sudah mulai banyak berhutang gitu. Artinya ini menunjukkan fenomena di mana masyarakat itu memang daya beli lalu kemudian emergency fund-nya sudah sangat tergerus.
kenaikan seberapapun dalam biaya hidup pasti akan sangat menekan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan tadi. Oke, daya beli artinya itu juga menjadi faktor risiko pertumbuhan, target pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi ya di eranya Presiden Prabowo. Setelah ini kita akan bahas bagaimana rupiah yang menyentuh 17.000 per dolar Amerika Serikat, dan apakah ada anggaran-anggaran negara yang bisa di trade off agar BBM tidak naik. Saya akan kembali setelah ini. Dia Megasari Anjaya kembali bersama Mas Teuku Rifke. Mas, rupiah kita di 16.974, tapi padahal kalau ditarik angka real yang per jamnya itu kan sudah pernah tembus ke 17.000 di pasar spot. Ingat, ini di pasar spot, bukan di offshore ya kan. Tapi kita bahas lagi ke BBM dulu nih, karena ini kan berkaitan juga ya dengan impor BBM kita. Mas, ada nggak skenario atau opsi yang bisa ditempuh pemerintah agar harga BBM tidak naik dan defisit itu juga tidak melampaui yang diatur oleh undang-undang? Misalnya, adakah anggaran dalam APBN belanja prioritas, karena kemarin Menkyu Purbaya juga sudah melempar sinyal. Kalau BBM nggak naik ya udah hemat MBG, hemat infrastruktur. Benarkah itu bisa di trade off? Oke. Pertama, mungkin yang kita perlu identifikasi adalah postur fiskal itu sendiri gitu. Kita kan tahu postur fiskal kita sangat terbatas gitu. Debt service ratio artinya pembayaran utang plus cicilan pokok kita itu sudah 34% dari pendapatan. Artinya kalau kita dapat 100 gitu, sepertiganya tuh udah dipotong tuh buat kebutuhan utang. Belum kebutuhan lain-lain gitu, subsidi energi, kompensasi energi, lalu belanja pegawai dan seterusnya gitu. Nah, ada banyak ruang yang memang kita identifikasi bahkan sebelum adanya perang Iran-US ini, ruang-ruang efisiensi gitu, karena kita melihat sebetulnya di APBN kita itu masih ada ruang-ruang misalokasi sumber daya. Contohnya apa? Contohnya pertama adalah dari sisi MBG gitu. Ini saya untuk memberikan ilustrasi aja. Kalau dari Susenas itu dari datanya BPS, surveinya berapa banyak siswa yang kekurangan makan atau kira-kira tidak mendapatkan makanan bergizi, itu hanya 15% dari seluruh siswa. Sedangkan sekarang MBG dikasih ke 100% dari siswa. Artinya apa? Artinya ada 85% penerima yang sebetulnya nggak butuh gitu. Nah, itu adalah contoh ruang APBN yang sebetulnya sangat bisa diefisiensikan gitu. Nah, banyak hal-hal program-program flagship lain yang memang kata kuncinya adalah di APBN itu tidak targeted properly. Artinya entah dia terlalu luas, entah dia mistargeted, entah dia kemudian menyasar kelompok yang salah. Nah, ini sebetulnya bisa dilakukan efisiensi sehingga kemudian ada potensial untuk kemudian harga BBM nggak naik dan defisit nggak melebar. Tapi apa yang dibutuhkan dari ini adalah political willingness gitu. Apakah kemudian pemerintah bisa melakukan political move untuk mereduksi sebagian anggaran dari program lain dan menjaga agar harga energi nggak naik serta defisit ini tetap manageable sesuai mandat di bawah 3% PDB. Oh iya, ini kita kasih disclaimer bukan berarti gimana ya? Apakah LPM UI bisa menjelaskan tidak anti terhadap MBG, tetapi minta dirapihkan paling tidak untuk menjaga anggaran itu ya? Mungkin saya perlu tegaskan kita tidak ada anti ke program-program yang sudah ada, baik itu MBG, Koperasi Desa Merah Putih, segala macam, tapi apakah anggaran yang digelontorkan ini sebanding dengan kegunaannya gitu. Kalau tujuannya ini, balik lagi saya kasih contoh, misalnya memberikan makan bergizi gratis ke masyarakat Indonesia. Apakah seluruhnya ini perlu diberikan? Atau ada kelompok masyarakat yang sebetulnya sudah memiliki itu dan bisa menanggung sendiri gitu, sehingga nggak perlu menjadi beban negara untuk memberikan makan bergizi ke kelompok-kelompok yang sudah mampu gitu. Ini kan balik lagi ke salah satu fungsi APBN adalah distribusi gitu. Memberikan dari si kaya ke si miskin agar kemudian kira-kira kondisi sosialnya lebih equal gitu atau menurunkan ketimpangan. Nah, ini yang saya ingin pertegas adalah semua program ini perlu didudukan pada
strukturnya dan pada takaran yang pas. Gitu. Mari kita jernihkan lagi. Artinya multiplier effect subsidi BBM dan multiplier effect program-program pemerintah yang baru, MBG dan koperasi, jangkauannya berbeda ya. Dan ini sudah proven ya, yang subsidi energi ini ya. Subsidi energi kita bicara mungkin kalau dalam konteks multiplier itu kan dampak seberapa besar ke menciptakan aktivitas perekonomian. Tapi kalau kita bicara subsidi energi sekarang konteksnya itu lebih ke arah menjaga daya beli gitu. Sehingga dia tidak jatuh ke threshold ke kemiskinan atau kerentanan gitu. Kita nggak bicara dia aktivitas ekonominya ini bisa naik karena kalau MBG ini kan kita bicara penciptaan lapangan kerja. Betul, pertumbuhan baru. Ya. Ini sebetulnya menjaga minimumnya gitu agar nggak jebol gitu. Ini sekarang masalah prioritas nih. Apakah kita mau all out gitu mendorong ini atau sebetulnya yang rentan ini kita kuatkan dulu fondasinya gitu. Saya rasa dalam kondisi saat ini yang urgent adalah menjaga agar daya beli masyarakat ini nggak tergerus lebih jauh. Gitu. Artinya Mas Rifki nggak setuju bahwa harga BBM harus naik? Saya gini, yang saya bisa katakan adalah bahwa kondisi saat ini saya tidak setuju kalau daya beli masyarakat turun. Gini, kalau ini kita bicara skenario ya, kalau misalnya ruang fiskal sempit gitu. Dan terpaksa, misalnya katakanlah pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM, maka yang perlu pemerintah lakukan adalah langsung memberikan subsidi dan stimulus ke masyarakat miskin dan rentan itu, gitu. Tentu kita berpikirnya adalah di awal kalau bisa ini tidak ada perubahan yang drastis, gitu, sehingga kemudian mendesak daya beli masyarakat. Tapi di sisi lain, gimana pun yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana pemerintah menaruh prioritas ke daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Apakah itu channelnya dari tidak menaikkan harga BBM, apakah itu mempertebal jaring pengaman sosial, bagaimanapun ini tetap perlu pada konteks menjaga daya beli masyarakat. Paling tidak beberapa bulan ke depan. Tetapi Mas, kalau kita bicaranya konteks jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin ketika harga BBM naik, siapa yang berpihak ke kelas menengah? Ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ini yang mungkin jadi sering ada debat akademis ya. Kira-kira kelas menengah itu apakah perlu diberikan subsidi atau enggak gitu. Ini kan pertanyaan berikutnya adalah kelas menengah itu kan by definition mereka itu sudah tahan secara ekonomi. Kenapa diberikan subsidi gitu. Nah, saya akan argue di sini bahwa ini perlu kombinasi keduanya. Satu, to some extent kelas menengah perlu sedikit diberikan subsidi karena sangat tertekan. Kedua, sebetulnya pemerintah perlu memikirkan bahwa kebijakan yang sustainable untuk kelas menengah bukan subsidi dan insentif, tapi penciptaan lapangan kerja gitu. Jadi subsidi insentif untuk masyarakat miskin rentan, masyarakat menengah dan miskin dan rentan adalah memiliki lapangan kerja yang berkualitas gitu. Jadi kelas menengah ini nggak butuh sebetulnya diberikan sembako, diberikan subsidi energi, tapi mereka punya pekerjaan berkualitas sehingga mereka bisa meng-afford hal-hal tersebut gitu. Nah, ini yang saya ingin tekankan, jangan sampai kemudian menjadi kesalahpahaman adalah penciptaan lapangan kerja berkualitas itu bukan menjadi tugas dari pemerintah. Tapi pemerintah menciptakan kondisi iklim usaha dan bisnis yang kemudian swasta jadi menciptakan lapangan kerja gitu. Karena nanti kemudian bisa diinterpretasikan adalah menciptakan BUMN baru untuk menciptakan lapangan kerja. Bukan ke situ gitu, tapi adalah pemerintah menciptakan regulasi, kondisi institusi, lalu kemudian kondisi administrasi yang membuat dunia usaha itu secure gitu untuk ekspansi bisnisnya, ekspansi usahanya. Ada instrumen-instrumen yang dikeluarkan pemerintah untuk menggairahkan sektor swasta. Betul. Makanya bukan pemerintah menjadi player di situ. Iya, memahami. Karena PDB kita juga sebenarnya kan APBN cuma berapa persen? 14% ya. Sisanya adalah digerakkan oleh swasta sebenarnya seperti itu ya. Mas Rifki, negara lain kan sudah merespons kenaikan harga minyak mentah dunia dengan berbagai macam cara ya. Salah satunya adalah jam kerja yang lebih singkat, anjuran untuk menghemat, pemakaian BBM. Di Indonesia, apakah pemerintah kita sudah cukup transparan menjelaskan situasi kegentingan masalah pasokan minyak ini ke masyarakat, Mas? Saya rasa
pemerintah bisa lebih aktif lagi mengambil peran menjelaskan kondisi tensi geopolitik global dan implikasi ke pasar domestik termasuk melalui harga energi gitu. Kita kan sejauh ini belum terlalu mendengar implikasinya seperti apa ke inflasi misalnya, ini kita belum dengar, lalu kemudian ke harga energi seperti apa, lalu kemudian ke beban APBN seperti apa. Ini sangat-sangat minim gitu, kita belum mendengar, sehingga kita pun belum tahu, atau paling tidak masyarakat luas belum betul-betul menyadari kegentingannya sebesar apa. Bandingkan misalnya dengan kondisi krisis minyak tahun 2022 saat harga minyak naik tinggi-tingginya, itu pemerintah sangat aktif merespon. Bahkan pemerintah saat aktif menyampaikan kondisi kita ini sedang dalam tekanan, bahwa harga minyak menyampai segini, sehingga APBN tertekan segini, ini langkah yang harus diambil pemerintah. Hal-hal tersebut kita belum dengar gitu, dan kita melihat di negara lain sudah banyak langkah diambil. Di Filipina dilakukan 4 hari kerja dalam seminggu dan seterusnya, dan saya rasa ini semakin urgent dilakukan di Indonesia. Kenapa? Satu, tekanan APBN terus berlanjut. Kedua, kalaupun pemerintah tidak bisa menahan harga minyak dan harus menaikkan, ini momentumnya sangat-sangat genting karena kita mau memasuki periode Lebaran dan mudik gitu. Artinya masyarakat kan harus tahu gitu, kira-kira pemerintah akan menaikkan atau enggak, sehingga mereka tahu spendingnya berapa gitu. Karena juga masyarakat ini kan walaupun daya belinya sangat tergerus, mudik ini kan sebuah tradisi yang bisa jadi orang tidak mengurangi spendingnya gitu. Jadi tekanannya masih akan sangat besar, dan kalau tidak ada kepastian, jangan sampai nanti di ujungnya justru masyarakat dikagetkan dengan tiba-tiba naik atau apa, yang ini justru membuat masyarakat semakin sulit melakukan perencanaan keuangan ke depannya, dan daya belinya juga semakin tergerus. Apalagi setelah Lebaran ini kita tahu mungkin di periode tengah tahun sudah masuk masa musim sekolah baru gitu. Tentu pengeluaran juga baru. Ini perlu ada komunikasi dari pemerintah agar masyarakat bisa kemudian melakukan strategic planning terhadap spending dan konsumsinya paling tidak dalam jangka waktu dekat ini. Saya punya 2 poin follow up penjelasan Mas Rifki. Artinya kan ada 2 hal yang diminta. Satu, masyarakat meminta kejelasan dan kepastian stok BBM dan harga BBM subsidi. Yang kedua, saya membacanya adalah market. Market juga butuh kepastian anggaran mana nih yang akan dihemat, karena itu juga menentukan mereka akan sustain atau tidak di Indonesia. Bisakah 2 poin yang saya pertanyakan tadi diambil dengan cepat oleh pemerintah? Kita harap bisa gitu. Kita nggak tahu responnya gini, karena sebetulnya kalau kita menghitung, ini bisa jadi sudah seperti katakanlah signal kedua atau ketiga gitu. Kejelasan atau policy credibility atau kejelasan pemerintah dalam menganggarkan fiskal, ini kan juga adalah poin yang disampaikan dalam reportnya Moody's. Ini poin yang disampaikan dalam reportnya MSCI gitu. Kejelasan pemerintah dalam mengambil kebijakan seperti apa. Nah, sekarang ada trigger baru, isu kenaikan harga energi dari perang Iran-US. Ini pun juga butuh kejelasan gitu. Nah, sejauh ini kita belum melihat ada kejelasan yang cukup detail dari program-program pemerintah. Kita harapkan dengan adanya trigger tambahan, pemerintah bisa cukup responsif dalam menanggapi isu ini. Perlukah Presiden Prabowo Subianto langsung yang merespons agar masyarakat dan market juga yakin dengan kondisi Indonesia? Saya rasa ini bukan masalah sosoknya. Artinya apakah itu presiden, apakah itu jajaran menteri terkait, yang penting itu adalah yang disampaikan itu clear dan spesifik. Kita beberapa kali melihat misalnya dalam press conference sebelumnya itu ada jajaran menteri, ada presiden, tapi biasanya yang disampaikan ini terlalu general, terlalu belum konkret gitu, sehingga ini nggak memberikan sinyal tambahan yang bisa dibaca oleh baik market maupun masyarakat gitu. Jadi saya poin fokusnya ini adalah bukan siapa yang menyampaikan, tapi seberapa jelas, seberapa clear, seberapa konkret message yang disampaikan nantinya. Masyarakat dan market tidak menyukai pengumuman atau penjelasan yang blur, butuh sesuatu yang clear. Saya Dia Mega Saryanjaya pamit beserta peneliti dan ekonom LPM FEB Universitas Indonesia, Teuku Rifki. Terima kasih.